sudah lama kita tidak bertemu dalam ibadah sekolah minggu. Miss juga sangat rindu sama adik-adik. Sebelumnya, Miss mau sapa adik-adik dulu. Apa kabar? Luar biasa, baik sekali. Yes, yes, yes. Wah, sebelum kita mulai ibadah, mari kita satukan hati kita dulu. Kita saat teduh sejenak, kita bersatu di dalam doa. Segala syukur, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh beribadah kembali di tempat ini. Meski Tuhan kami dalam tempat yang berbeda, namun biarlah ya Tuhan roh kami boleh tetap bersatu memuji, memuliakan Tuhan. Berkatilah Tuhan hati kami, pikiran kami, jiwa kami dan tubuh kami, agar seutuhnya Tuhan boleh memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami serahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, sahabat kami yang baik, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Wah, sudah berapa lama ya kita tidak ibadah bersama? Miss sangat rindu sama adik-adik. Nah, tapi Miss mau tanya, siapa di sini yang di rumah, walaupun tidak sekolah minggu, masih saling mengasihi, masih semangat, tidak pernah berantem? Kalaupun masih berantem sama abang kakaknya sering, harus memaafkan, seperti lagu yang akan kita nyanyikan saat ini. Miss mau adik-adik undang untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi kasih itu memaafkan dengan semangat dan penuh sukacita. Ikuti Miss bergerak, kita bernyanyi bersama-sama. Kasih itu memaafkan. Kasih itu memaafkan. Kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu bukan hanya 3 kali, bukan juga hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Di dalam, sekali lagi lebih bersemangat, kasih itu memaafkan. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu berapa kali? Bukan hanya 3 kali, bukan juga hanya 7 kali, tapi berapa? Tapi 70 kali 7 kali. Di dalam bukan hanya 3 kali, bukan juga hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Di dalam sehari, sekali lagi di dalam sehari, Wah, ternyata kita harus mengasihi sesama kita 70 kali 7 kali. Berapa itu ya, Miss? 70 kali 7 kali, 490 kali. Itu artinya kita tidak henti-hentinya memaafkan saudara-saudara kita. Wah, Miss yakin dan percaya meskipun di rumah saling mengasihi. Amin? Amin. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau panggil Tuhan Yesus, kita mau undang Roh Kudus masuk dalam hati kita bernyanyi, Yesus kupanggil, Yesus kuundang. Mari kita sungguh-sungguh bernyanyi, sambil kita berdoa, kita bernyanyi, Yesus kupanggil, Yesus kuundang. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam. Yesus kupanggil, Yesus kuundang. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hati, menuntun memimpin. Menuntun memimpin di setiap langkahku, sucikan, kuduskan. Kita nyanyikan sekali lagi dengan lembut, Yesus kupanggil. Yesus kupanggil, Yesus kuundang.
masuk hati kami. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin menuntun, memimpin menuntun di setiap langkahku, sucikan, kuduskan, memimpin menuntun, memimpin menuntun di setiap langkahku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Hari Minggu, sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan kita berdoa adik-adik, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat-Mu hari ini ya Tuhan. Engkau telah memberikan kesehatan pada kami. Berkati juga kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati juga saudara-saudara kami ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tema kita hari ini adalah mengenai tentang kasih melalui cerita Yusuf, adik-adik. Siapakah Yusuf ini, adik-adik? Yusuf memiliki 12 saudara, adik-adik. Suatu hari Bapak Yakub memberi Yusuf sebuah jubah. Bapak Yakub lebih mengasihi si Yusuf, adik-adik, dan lebih menyayangi si Yusuf. Dan saudara-saudaranya pun bercemburu pada dia dan berniat membunuh dia. Akhirnya saudara-saudaranya pun menjual dia kepada pedagang di Midian. Dan Midian pun menjualnya lagi kepada Potifar. Dan Potifar menjadikan Yusuf menjadi seorang pembantu. Hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, "Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Jika engkau mau biarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." ayah mereka berkata kepadanya, "Jika demikian, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini, dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya." Beserta Benyamin juga, mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Berkatalah ia kepada kepala rumahnya, "Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku." Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya, "Isilah karung orang-orang itu dengan gandum, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga." Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, "Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu." Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Dan mereka kembali ke kota. Berkatalah Yusuf kepada mereka, "Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku." Kami masih mempunyai ayah yang tua. Ayahnya sangat mengasihi dia. Apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku,
Aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. menangislah ia keras-keras. Maka mendekatlah mereka. Yusuf mencium semua saudaranya itu dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Mau ditegaskan firman Tuhan adik-adik. Firman Tuhan ini mau mengajarkan kita supaya mengasihi sama kita, saudara kita. Kalau kita dibenci orang adik-adik. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, agar kami saling mengasihi sama kami manusia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekalipun Yusuf dicelakakan oleh saudara-saudaranya, sekalipun Yusuf dikhianati, dimarahi sama saudara-saudaranya, Yusuf tetap mengasihi saudara-saudaranya. Seperti lagu pujian kita tadi, bukan hanya 3 kali, bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali kita harus memaafkan sesama kita. Amin. Biarlah kiranya firman ini boleh menjadi penguat kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup ibadah kita, mari kita tundukkan hati kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua.